Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di channel Pelita Malam. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan share untuk membantu kita berkembang lebih jauh. Oke guys, langsung ke cerita. Nah, cerita kali ini adalah penjaga candi. Cerita ini akan jabarkan menurut penuturan pengalaman dari narasumber, di mana narasumber ini merupakan salah satu juru kunci Gunung Penanggungan. Untuk nama-nama orang di thread ini, akan saya samarkan atas permintaan privasi dari beliau. Pak Sutris merupakan seorang juru kunci dan seorang juru rawat situs yang tinggal di kaki Gunung Penanggungan. Setiap hari, beliau selalu menerima tamu dan pengunjung dari berbagai daerah untuk sekedar nuwun sewu, permisi ketika akan mendaki Gunung Penanggungan. Waktu itu, sekitar tahun 2016 jalur Kunjoro Wesi masih jarang diminati pendaki. Selain karena base camp yang jauh, untuk menuju puncak pun jalan masih cukup terjal. Berbeda sekali dengan medan jalur via Tamiajeng yang sudah terkenal di mana-mana. Namun keindahan jalur Kunjoro ini yaitu terdapat banyak sekali situs-situs kepurbakalaan berupa candi-candi, mulai Candi Wayang, Gajah Mungkur, Candi Istana Del. Mungkin dari banyaknya situs di jalur ini, membuat pendaki sering berpikir mistis bila ingin melewati jalur ini. Sampai akhirnya Pak Sutris menerima tawaran untuk menjadi porter sekaligus teman mendaki oleh seseorang. Sebut saja namanya Pak Bambang. Pak Bambang ini rupanya ingin melakukan kegiatan penelitian dan ekskavasi terhadap candi-candi yang ada di Gunung Penanggungan. Dan salah satu jalur yang ia pilih adalah lewat Kunjoro Wesi. Dengan jalur melewati percandian dan akan menginap di Candi Kendali Sodo. Rupanya kegiatan Pak Bambang hampir melingkupi separuh area dari Gunung Penanggungan. Pak Sutris menyanggupi, pendakian mereka berdua akan dimulai besok pagi. Mengingat Pak Bambang sampai di desa Kunjoro pada pukul 5 sore. Sambil menyiapkan persiapan untuk mendaki, mereka pun berbicara mengenai jalur gunung yang akan mereka lalui. Rencana awal nang Candi Wayang, terus Gajah Mungkur, mudun kerajaan, terus nerabas nang Kendali Sodo. Isokan Pak, rencana awal ke Candi Wayang, kemudian Gajah Mungkur, turun ke Candi Kerajaan terus nerabas Kendali Sodo. Bisa kan Pak? Tanya Pak Bambang. Nggih saget mawon, cuma nek tank kendali rodok tebeh. Kalian nggih lumayan samun tank meriku. Badai ngecam meriku nopo? Ya bisa saja, cuma kalau ke Kendali agak jauh. Dan lumayan sensitif juga di situ. Mau menginap di situ? Balas Pak Sutris. Walah Pak, wes gak usumudi karo demit-demitan. Atasane mung candi wae kok. Wes gak popo gak ono opo-opo gak. Walah Pak, sudah bukan zamannya takut sama hantu. Wong cuma candi aja. Sudahlah tenang saja tidak apa-apa, ujar Pak Bambang sedikit mengejek. Pak Sutris hanya menghela nafas panjang. Sebagai juru kunci tentunya ia tahu mana saja candi yang bisa dibuat camp dan candi yang sakralkan. Dan Pak Sutris mau tidak mau menuruti keinginan dari Pak Bambang. Mungkin juga agar Pak Bambang mengerti maksud peringatan dari Pak Sutris. Esok paginya, setelah sarapan dan kembali mengecek peralatan pendakian Pak Sutris dan Pak Bambang memulai pendakiannya. Tak lupa pula Pak Sutris membawa golok untuk memangkas jalur yang memang belum dikenal ramai sebagai jalur pendakian. Kontur tanah yang keras, jalur yang langsung menanjak membuat Pak Bambang kesulitan mengimbangi kecepatan langkah dari Pak Sutris. Sesekali ada ucapan, break, atau berhenti, dari Pak Bambang. Sekaligus membuat Pak Sutris harus menghentikan langkahnya. Jalur yang masih sangat asri. Sepanjang jalur banyak sekali kicauan merdu burung dan serangga hutan. Beberapa ayam hutan juga nampak malu-malu berlarian di sekitar jalur. Pepohonan yang rindang juga membuat pendakian mereka tidak terlalu berat. Sampai 1,5 jam berjalan, tibalah mereka di Candi Wayang. Candi ini lumayan luas bila digunakan sebagai tempat camping. Pak Bambang mendekat, mengamati relief candi yang masih bagus. Sayangnya beberapa tangan usil mencuri simbol dan arca yang ada di candi ini. Kok iso hilang Pak? Kok bisa hilang Pak? Tanya Ok Bambang. Lah maling karosek jogo jelas pinter malinge Pak. Lakulo mawon juru kunci piyambak. Nggak Angel, lah maling dengan yang jaga masih pintar malingnya Pak. Lagian saya juru kunci sendiri. Ya sulit, tutur Pak Sutris. Setelah dinilai cukup, mereka memutuskan lanjut menuju ke Candi Gajah Mungkur. Dinamakan Gajah Mungkur karena memang terdapat arca gajah di depan candi tersebut. Sebuah mahakarya yang fantastis dari nenek moyang kita terdahulu. Pak Bambang sibuk menganalisis, sementara Pak Sutris membersihkan semak-semak yang ada di sekitar candi. Tak diduga, di sela-sela membersihkan semak yang dekat dengan pohon bambu, Pak Sutris terhenyak kaget. Astagfirullah,
Pak Bambang ikut kaget, kemudian mendatangi Pak Sutris yang masih diam berdiri. "Wonten nopo Pak? Ada apa Pak?" tanya Pak Bambang. Pak Sutris yang tersadar, segera mengajak Pak Bambang meninggalkan tempat itu. Setelah sampai candi, barulah beliau bercerita. "Pas aku mbabati suket, koyok ono tumpukan godong ngelumpuk kandel. Bareng tak sebul tibakne ono ulo gede turun dek kunu. Sisi ke kandel, gedene sak gedebok gedang, untungnya gak kebacok ulo iku maeng, waktu aku mangkas rumput, kayak ada timbunan daun mengumpul. Setelah kutiup, ternyata ada ular besar sedang tidur di situ. Sisiknya tebal, besarnya sepohon pisang, untungnya gak kebacok ular tadi," tutur Pak Sutris yang masih agak kaget. "Walah Pak, mung ulo ae kok. Tak kira ono opo, yawes ayo dahar sek ae. Empun siang iki, halah Pak, wong cuma ular saja kok. Tak kira ada apa, ya sudah ayo makan dulu. Sudah jam makan siang ini," ucap Pak Bambang enteng. Dalam makan siang tersebut Pak Sutris menerawang. Seumur hidupnya menjadi juru kunci, baru kali ini ia melihat ular sebesar itu. "Mikir opo tuh Pak? Mikir apa sih Pak?" senggol Pak Bambang yang mengerti rekan pendakiannya itu diam saja. "Sampean yakin tetap lanjut melakukan Kendali Sodo? Anda yakin tetap lanjut jalan ke Kendali Sodo?" tanya Pak Sutris balik. "Helo ya jelas yakin lo Pak. Lah opo kok sampean takon ngunu?" "Helo ya jelas yakin lo Pak. Lah kenapa kok Anda tanya begitu? Sak umur-umur, aku durung pernah delok ulo gedene sak munu. Biasane munu iku dadi pertanda kurang apik, seumur hidup, aku belum pernah lihat ular sebesar itu. Biasanya kalau sudah begitu akan ada pertanda yang kurang baik," jelas Pak Sutris. "Wes tu Pak, iku munu mek ulo. Terus yondek gunung iku wajar ono ulo gede. Gak usah mikir macem-macem sampean. Mosok gara-gara ulo ae nyali sampean dadi ciut. Sudahlah Pak, itu cuma ular. Terus di gunung ada ular besar itu ya wajar. Tidak usah mikir macam-macam. Masak gara-gara lihat ular saja nyali Anda jadi ciut," sahut Pak Bambang. Pak Sutris hanya diam, batinnya bergelut, kalau saja ini bukan tugas pasti ia akan kembali turun. "Nggih pun Pak, tapi sampean rewangi moco dungo nggih. Mugo ae gak ono opo-opo, ya sudah Pak, tapi Anda bantu baca doa ya. Semoga tidak ada apa-apa," pinta Pak Sutris. "Iyo Pak, wes tuh sampean gak usah mikir aneh-aneh." "Iya ya Pak. Sudahlah gak usah mikir aneh-aneh," balas Pak Bambang. Pak Sutris hanya bisa bersabar sambil menghela nafas panjang. Setelah makan siang, akhirnya mereka putuskan untuk langsung berjalan menuju Candi Kendali Sodo. Karena mengingat jarak candi yang cukup jauh dan juga harus menerabas jalur hutan yang masih lumayan rimbun. Selama menebas ranting dan tetumbuhan yang ada, Pak Sutris tak henti-hentinya berdoa meskipun dengan nada yang pelan. Sementara Pak Bambang sibuk mengatur tas kerilnya yang cukup besar, agar terhindar dari ranting-ranting pohon dan duri yang ada di tumbuhan semak yang terpangkas. Sampai akhirnya suasana langit yang semula terang, lambat laun berubah menjadi senja. Pak Sutris terdiam. Menurut perhitungannya seharusnya mereka sudah sampai di Kendali Sodo. "Sek Pak, leren di sek, sebentar Pak, berhenti dulu," ucap Pak Sutris. "Kok durung tutuk ae Pak? Kok belum sampai juga Pak?" keluh Pak Bambang. Pak Sutris mengira bahwa mungkin saja ia atau Pak Bambang tidak sengaja menginjak oyot mimang. Karena menurut perhitungan Pak Sutris kira-kira 3 jam perjalanan harusnya mereka sudah sampai di Candi Kendali Sodo. Oyot mimang atau akar mimang mempunyai mitos sebagai akar gaib, di mana orang yang menginjak akar tersebut dapat membuatnya berputar-putar, melewati daerah yang sama selama berkali-kali atau jarak perjalanan yang ditempuh menjadi sangat jauh. Dalam keadaan tersebut, akhirnya Pak Sutris memanjatkan doa sambil merapalkan beberapa doa-doa khusus agar sinergi antara pikiran dan fisiknya terhindar dari pemikiran yang aneh-aneh. Setelah berdoa, beliau membasuh kedua kakinya dan kaki Pak Bambang. Dengan harapan bila memang salah satu di antara mereka tidak sengaja menginjak oyot mimang, maka gangguan gaib tersebut dapat hilang. Dan alhamdulillah, setengah jam kemudian, tepat jam 5 sore mereka berdua sampai di Candi Kendali Sodo. "Wes pandang GAG dibangun tendone. Selak surup, ayo Pak didirikan tendanya. Pamali mau surup," ajak Pak Sutris. "Iya Pak, ayo, tumben, biasanya Pak Bambang ini banyak omong. Mungkin dia capek jalan dari Gajah Mungkur ke Kendali Sodo yang makan waktu 5 jam, pikir Pak Sutris. Setelah tenda berdiri, Pak Sutris langsung memasak untuk makan malam. Sementara Pak Bambang menyempatkan meneliti situs Kendali Sodo walau hari sudah menjelang petang. Dari tenda, samar-samar Pak Sutris mendengar bahwa Pak Bambang sedang berbicara dengan seseorang.
Tapi siapa? Setelah sampai tenda, Pak Sutris langsung bertanya kepada Pak Bambang. Enten nopo Pak, kok krungu kulo wau sampean omong-omongan kali tiang, ada apa Pak, kok saya tadi dengar Anda berbicara dengan seseorang. Ono ibu-ibu ijen maeng mari sembayang dek candi Pak. Ada ibu-ibu sendirian abis beribadah di candi Pak. Pak Sutris terperanjat, nampak tak percaya apa yang ia dengar. Tenan Pak, beneran Pak, loya tenan, lapo aku bijuk. Emang opo otu, lah iya, kenapa aku bohong? Emang ada apa? Tanya Pak Bambang penasaran. Pak, jalur menuju Candi Kendali Sodo ya hanya jalur yang kita lewati tadi Pak. Gak ada jalur lain, ucap Pak Sutris lirih. Seketika tubuh Pak Bambang melemas. Rupanya mentalnya sudah mulai goyah. Terus pripun iki Pak? Terus bagaimana ini Pak? Ujar Pak Bambang gelisah. Ya sudah gak apa-apa, dungo sing ake ae Pak. Ben tak jogo tendo, sampean istirahat mawon. Besok kan sampean sek ono candi sing kudu diparani. Ya sudah gak apa-apa, banyak berdoa saja Pak. Saya tak jaga tenda, Anda istirahat saja. Besok kan masih ada candi yang harus dikunjungi. Wes Pak, mene langsung balik mudun ae. Kapan-kapan dilanjut no maneh nang candin, sudah Pak, besok langsung turun saja. Kapan-kapan dilanjutkan lagi ke candinya, ucap Pak Bambang. Rupanya setelah mengalami beberapa kejadian di luar nalar, keberanian Pak Bambang langsung luntur. Senja perlahan berubah menjadi malam, menjadikan suasana di sekitar menjadi gelap gulita. Pak Sutris izin mencari kayu bakar di sekitar candi. Pak Bambang awalnya keberatan, namun karena sadar bahwa ia juga butuh penerangan, maka mau tidak mau ia akan menjaga tenda sendirian. Sebelum pergi, Pak Sutris berpesan pada Pak Bambang bahwa jangan pernah mencoba keluar tenda sekalipun ada yang memanggil namanya atau mendengar sesuatu di luar tenda. Hiraukan saja, nanti saya sendiri yang akan datang membuka pintu tenda ini. Tegas Pak Sutris. Ojo suwi-suwi lo Pak, jangan lama-lama lo Pak, ucap Pak Bambang cemas. Ndak, pindungo ae sing akeng ge, tidak, banyak berdoa saja ya. Pak Sutris menutup pintu tenda, meninggalkan Pak Bambang sendiri, di mana malam itu akan menjadi terasa sangat panjang bagi keduanya. Untuk memudahkan memahami alur cerita, saya akan membaginya menjadi dua sudut pandang. Sudut pandang pertama adalah ketika Pak Sutris pergi mencari kayu bakar. Berbekal headlamp dan sebuah parang, Pak Sutris menutup pintu tenda. Sementara Pak Bambang mau tidak mau harus menggunakan senter HP miliknya, karena sedari awal Pak Bambang tidak berpikir bahwa akan mengalami kejadian seperti ini. Pak Sutris pun berjalan meninggalkan tenda. Setelah memeriksa sekeliling candi, Pak Sutris hanya menemukan beberapa kayu dan ranting kering. Dirasa kurang, Pak Sutris akhirnya memberanikan diri untuk menyusur jalur yang ia lewati tadi siang. Karena memang hanya itu satu-satunya jalur pada waktu itu. Sebenarnya Pak Sutris bisa saja sedikit menuruni jalur celeng yang ada di bawah candi, namun karena medan yang terlalu curam dan banyak pijakan yang ditumbuhi lumut, Pak Sutris tidak mau mengambil resiko itu. Pak Sutris pun melangkah dalam gelapnya rimba. Dalam usahanya untuk mencari kayu bakar, Pak Sutris seringkali merasa bahwa ia diikuti oleh seseorang. Bukan karena ada suara langkah kaki, namun sesekali ada angin semilir yang kadang berhembus di tengkuknya. Namun Pak Sutris lebih memilih untuk tidak menggubrisnya. Sampai ia tiba di suatu pohon yang sudah cukup kering, di mana di sebelah pohon itu terdapat pula pohon asem berukuran besar. Setelah dirasa cukup untuk dijadikan sebagai bahan api unggun, Pak Sutris pun memotong pohon kering tersebut. Tak lupa pula ia berdoa dan meminta izin. Dalam keheningan malam itu, Pak Sutris hanya mendengar suara tebasan carangnya yang berusaha merubuhkan pohon kering itu. Sampai ketika ia hampir selesai merubuhkan pohon tersebut, ia seperti mencium bau ketela yang dibakar terlalu lama sehingga menimbulkan bau gosong. Jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat, keringatnya berubah menjadi seperti hawa dingin. Ia tahu dan sudah pasti tahu bahwa bebauan semacam ini merupakan sebuah pertanda akan munculnya sebuah sosok tinggi besar berbulu hitam. Pak Sutris berdoa dan mempercepat pekerjaannya. Untungnya sampai pohon itu jatuh dan dipotong kecil-kecil, Pak Sutris tidak melihat sosok itu muncul. Hingga saat ia berdiri dan akan berjalan kembali menuju tenda, ia mendengar suara auman harimau di belakangnya. Auman tersebut begitu keras, sampai-sampai dengkulnya terasa lemas. Namun ia sadar bahwa jika ia berlama-lama di situ, ia akan berada dalam posisi bahaya. Dengan langkah tenang perlahan, Pak Sutris berjalan sambil melafalkan doa. Hingga bau dan suara tersebut perlahan menghilang. Sekarang tinggal Pak Sutris harus terus berdoa dan berkonsentrasi agar kejadian tadi siang yang ia yakini menginjak oyot memang tidak ia ulangi lagi.
Dalam lantunan doanya sesekali ia mencium bau dupa. Padahal ia yakin, tidak ada orang lain yang mendaki ke jalur ini. Puji syukur, dalam sisa perjalanannya balik menuju tenda Pak Sutris tidak lagi mengalami gangguan-gangguan lagi. Ketika ia membuka tenda, ia melihat Pak Bambang tidur telungkup seperti orang yang ketakutan. Pak Sutris pun mencoba membangunkannya. Pak Bambang bangun, ia mencoba memperjelas apa yang ia lihat. Setelah ia yakin bahwa yang ia lihat di depannya benar Pak Sutris, ia berbicara dengan sedikit agak kesal. "Iki sampean tenan kan Pak? Ini betul Anda kan Pak?" "Layo tenan tu Pak, enten nopo?" "Laya benar Pak, ada apa?" Sudut pandang Pak Bambang. Setelah Pak Sutris menutup pintu tenda, sudah pasti Pak Bambang menjadi seorang diri di dalam tenda. Sembari mengisi keheningan, Pak Bambang memutar map 3 dari HP-nya. Semula ia mendengar lagu-lagu nostalgia, hingga tiba-tiba lagunya berganti. Pak Bambang sendiri memang menyukai lagu-lagu nostalgia dan lagu-lagu tembang Jawa. Dan entah karena HP-nya yang mendadak konslet atau bagaimana, map 3 di HP-nya berubah menjadi tembang Jawa. Padahal Pak Bambang yakin ia tidak menyentuh atau mengalihkan lagu yang didengar sebelumnya. Suara tembang Jawa itu juga tiba-tiba mengeras dengan sendirinya, sehingga membuat Pak Bambang panik. Ia berusaha mengecilkan tapi tidak bisa. Alhasil karena sudah diliputi rasa takut, Pak Bambang pun mematikan HP-nya. Dan baru saat itulah, lagu tersebut benar-benar mati. Saat HP-nya mati, otomatis senter yang ada di belakang layar HP juga ikut mati. Saat akan menghidupkan kembali HP-nya, Pak Bambang mencium semerbak bau dupa. Ia terdiam, mencoba meyakini bau tersebut. Lama-kelamaan bau dupa itu semakin kuat yang diikuti dengan suara lonceng. Pak Sutris. ... Hening, tak ada jawaban. Hingga beberapa kali Pak Bambang memanggil pun hasilnya tetap sama. Hingga akhirnya Pak Bambang yang semula duduk, kini dengan lesu membaringkan tubuhnya. Sampai ketika ia berhasil menyalakan HP dan senternya, di luar dalam pantulan cahaya dari dalam tenda ia melihat beberapa orang lewat di depan tendanya. Yang membuat Pak Bambang ketakutan luar biasa adalah orang-orang yang lewat tadi langkah suara kakinya tidak terdengar. Ia hanya mendengar orang-orang tersebut seperti berbicara sesuatu. Tapi Pak Bambang tidak paham apa yang dibicarakannya. Terbesit pikiran Pak Bambang untuk keluar tenda. Ia ingin memastikan bahwa orang-orang tersebut asli atau tidak. Namun ia ingat nasihat dari Pak Sutris, bahwa sampai Pak Sutris datang, jangan pernah membuka pintu tenda. Entah karena kapok dengan segala sifat keras kepalanya dan yang ia alami sampai sejauh ini, Pak Bambang akhirnya lebih memilih untuk tidak keluar tenda. Ia hanya bisa berdoa dan berharap semua ini segera berlalu. Ia melihat jam, sudah menunjukkan pukul 9 malam. Belum ada tanda-tanda dari Pak Sutris muncul. Sementara suara di luar tenda masih ramai orang bercakap-cakap. Hingga pada suatu ketika, Pak Bambang mendengar suara Pak Sutris. Pak Bambang, Rinio, ewangono aku. Pak Bambang, kesinilah, bantuin aku. Pak Sutris, sampean nang di, Pak Sutris. Anda di mana? Sahut Pak Bambang dari dalam tenda. Nang kene Pak, Rinio, ewangi aku. Kayune ake iki lo, di sini Pak. Kesinilah, bantu aku. Kayunya banyak ini lo. Pak Bambang sudah akan membuka pintu tenda sampai ia dikagetkan dengan suara laki-laki tertawa. Ia mengurungkan niatnya, dan kembali terduduk lemas di dalam tenda. Wong gak wani ae apen-apen kewanen. Ancen menungso gak nger tidur. Orang tidak berani saja mentang-mentang jadi pemberani. Memang manusia tidak tahu batas, ujar suara dari luar tenda. Pak Bambang meringkukkan badannya. Ia sudah sangat ketakutan. Kini ia menyesal karena sudah keterlaluan meremehkan situs Gunung Penanggungan. Kini Pak Bambang hanya bisa diam sambil berharap Pak Sutris segera datang. Suara ramai di luar tenda masih terdengar dengan jelas. Aroma dupa juga semakin menguat. Suara lonceng juga berirama, seakan-akan memang ada peribatan yang dilaksanakan di Candi Kendali. Sampai dalam diamnya, Pak Bambang dikejutkan dengan suara geraman laki-laki. Suaranya cukup berat, dan seperti terdengar tidak cukup senang. Bau dupa tadi perlahan-lahan berubah menjadi bau ketela yang dibakar sampai mengeluarkan bau gosong. Pak Bambang bersembunyi di dalam selimut. Ia mencoba untuk berdoa, namun rasa takutnya sudah melebihi kecakapannya dalam mengucapkan doa sehingga ia hanya bisa lancar membaca basmalah beberapa kali. Sampai akhirnya ia mendengar pintu tenda dibuka. Namun ia belum berani untuk mengeluarkan kepalanya dari dalam selimut. Sampai ia merasa sesuatu yang masuk ke tendanya itu menyentuh-nyentuh kakinya. Dengan keberanian yang tersisa, ia menoleh.
Dan untunglah itu Pak Sutris. Pak Sutris yang melihat Pak Bambang ketakutan akhirnya menenangkan Pak Bambang bahwa semua akan baik-baik saja. Tentunya Pak Sutris sendiri tidak langsung menceritakan kejadian yang ia alami tadi. Ia hanya ingin agar suasana malam itu kembali kondusif. Setelah membuat api unggun, Pak Sutris kembali menanyakan tujuan Pak Bambang tentang penelitiannya ke candi berikutnya. "Pripun Pak, dilanjut nopo mboten? Bagaimana Pak, dilanjutkan apa tidak?" "Pun mboten usah Pak," benjeng Injing langsung mudun mawon. "Tidak usah Pak, besok pagi langsung turun saja," ajak Pak Bambang. "Nggih pun nek ngoten, ya sudah kalau begitu," balas Pak Sutris. Karena suasana sekitar sudah kondusif, keduanya sejenak menikmati gugusan bintang dan gemerlapnya lampu kota di bawah pada malam hari. Sejenak mereka melupakan ketakutan dan kekacauan batin atas kejadian yang mereka alami hari ini. Tidak ada yang menyangka memang bahwa pendakian kali ini begitu rumit dalam benak Pak Sutris. Hingga ketika waktu menunjukkan pukul 12:05, mereka berdua pun masuk tenda. Suasana yang sedikit hangat karena api unggun, badan yang sudah letih dan pikiran yang lumayan kacau membuat Pak Bambang dan Pak Sutris langsung tertidur pulas. Padahal Pak Sutris di awal sudah berencana untuk tidak tidur. Namun mungkin karena sudah capeknya ia akhirnya tertidur. Dalam keheningan malam dan di balik hangatnya selimut, tiba-tiba Pak Bambang terbangun karena mendengar sesuatu. Sesuatu yang membuatnya membangunkan Pak Sutris yang tidur di sebelahnya. "Hei Pak, suara opo iku? Hei Pak, suara apa itu?" Pak Sutris yang kesadarannya belum 100% juga mendengar suara itu. Suara gemuruh. "Lololo, ono opo iki? Mosok longsor, lololo, ada apa ini? Masak longsor?" Suaranya begitu jelas, seperti ada longsoran tanah menuju tenda mereka. Pak Sutris keluar tenda, ia menyorotkan senternya. Memerika keadaan atas tenda dan candi. Hening, nampak tidak ada apa-apa. Pak Sutris kembali masuk, dan mengatakan bahwa mungkin tadi hanyalah halusinasi mereka berdua. Namun Pak Bambang menolak anggapan itu. Ia bersikeras bahwa suara tersebut seperti terdengar sangat nyata. Kalau mungkin halusinasi, tidak mungkin Pak Sutris juga ikut mendengarnya. Karena tidak mau berdebat, Pak Sutris pun akhirnya berinisiatif untuk terjaga di sisa malam itu. Sementara Pak Bambang kembali melanjutkan tidurnya. Namun lagi-lagi, Pak Sutris seperti disirep. Di mana disirap ini merupakan keadaan yang membuat seseorang menjadi luar biasa kantuk dan seperti melalaikan tanggung jawabnya. Dan otomatis Pak Sutris pun juga ikut tertidur kembali. Sampai pada jam 3 pagi, Pak Bambang kembali dikejutkan dengan suara batu dilemparkan dari arah atas tendanya. Lama-kelamaan batu tersebut seperti bertambah besar, sehingga suara yang dihasilkan seperti batu besar yang jatuh. Pak Bambang membangunkan Pak Sutris. Kali ini dengan nada capek dan putus asa Pak Bambang berucap, "Wes Pak Wes, ayo mudun saiki ae, sudah Pak sudah, ayo turun sekarang saja." Pak Sutris pun seperti tidak menolak ajakan Pak dari Pak Bambang. Ia mengiyakan. Pak Sutris keluar tenda terlebih dulu, ketika ia melihat ke atas nampak tidak terjadi apa-apa selain angin gunung yang berhembus sepoi-sepoi. Sampai ia melihat di salah satu sudut candi, ia melihat sepasang mata merah menyala. Yang membuatnya terlihat menakutkan adalah bahwa sepasang mata tersebut terletak berada di atas jurang. "Pak Bambang, ndang age-age ringkes-ringkes, Pak Bambang, cepat diselesaikan kemas-kemasnya." Setelah Pak Bambang keluar, mereka berdua langsung merubuhkan dan merapikan tenda. Setelah dirasa tidak ada yang tertinggal dan api unggun dirasa sudah benar-benar mati, mereka berdua akhirnya bergegas untuk turun. Sebelum turun, Pak Sutris berdoa dan mengucapkan salam yang ditujukan kepada sosok penghuni yang mendiami Candi Kendali Sodo. Saat akan turun, sekelebat Pak Sutris melihat adanya bayangan hitam yang masuk ke dalam serambi candi. Dalam perjalanan turun tak lupa-lupanya Pak Sutris mengajak Pak Bambang untuk selalu memanjatkan doa. Hingga akhirnya terdengar dari bawah sayup-sayup kiroat masjid. Dan tepat jam 4 pagi, saat azan subuh berkumandang Pak Sutris dan Pak Bambang sudah tiba di Candi Wayang. Mereka berucap syukur sekaligus bingung. Bagaimana bisa mereka sampai di Candi Wayang secepat ini? Mengingat mereka butuh waktu 4-5 jam untuk sampai di Kendali Sodo. Setelah azan subuh selesai, mereka berdua melanjutkan perjalanan turun. Pak Sutris bersyukur bahwa perjalanan turun mereka berdua tidak lagi mengalami gangguan-gangguan aneh. Sampai akhirnya jam 5 pagi lebih 15 menit, mereka berdua sampai di rumah Pak Sutris. Istri Pak Sutris yang kebetulan sedang membersihkan halaman ikut kaget melihat suami dan tamunya pulang lebih awal.
Loh, katanya nginep rong di norong wengi pak loh, katanya menginap 2 hari 2 malam pak. Wes siapno unjukan sek, mengki tak ceritani. Buatkan minuman dulu, nanti tak ceritakan. Istri Pak Sutris masuk ke rumah, meninggalkan Pak Sutris dan Pak Bambang yang campur aduk. Namun mereka tetap mengucap banyak syukur bahwa mereka bisa pulang dengan lancar dan selamat dengan cepat. Setelah istrinya selesai membuatkan teh hangat, Pak Sutris pun menceritakan semua kejadian yang ia alami. Begitupun Pak Bambang, yang bercerita tentang kesendirian dan gangguan yang ia alami ketika berada di dalam tenda sendirian. Istri Pak Sutris yang mendengarnya pun hanya bisa geleng-geleng, namun ia juga bersyukur bahwa suami dan tamunya bisa kembali pulang dengan selamat. Setelah pendakian itu, Pak Bambang merasa kapok karena sudah sembarangan berucap dan bersikap angkuh. Pak Sutris hanya mengatakan bahwa semua kejadian tersebut pasti membawa hikmah tersendiri untuk Pak Bambang dan juga untuk dirinya sendiri. Seandainya saja sejak melihat ular besar itu Pak Sutris memutuskan untuk turun, mungkin kejadian-kejadian tadi juga tidak akan terjadi. Tujuan dari thread ini adalah bukan untuk menempatkan candi sebagai tempat yang menakutkan. Akan tetapi sebagai pengingat bahwa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Bahwa bila kita berkunjung di suatu tempat, kita juga harus menghormati tempat yang kita datangi tersebut. Kini jalur pendakian Gunung Penanggungan via Kunjoro Wesi sudah ramai dilewati oleh para pendaki. Bahkan akses menuju ke Candi Kendali Sodo sudah dibuatkan jalur yang aman untuk para pendaki. Meskipun untuk ke sana, medang yang dilalui masih terbilang lumayan terjal. Dan jalur celeng yang dilihat Pak Sutris, sudah menjadi jalur pendakian dari arah Desa Trawas yang biasanya digunakan oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah di Candi Kendali Sodo. Semoga situs-situs dan candi di Gunung Penanggungan tetap terjaga kelestariannya, agar nantinya generasi-generasi di masa yang akan datang mampu menikmati dan merawat warisan budaya yang luar biasa dari para nenek moyang, leluhur dan pendiri dari bangsa kita ini. Tamat. Oke guys, sekian cerita dari kami. Kita kembali esok hari di jam yang sama ya. See you.